Sebenarnya ini film pertamanya Sinemaku di horor setelah 2 drama yang telah rilis. Disutradarai pertama kali oleh seorang sutradara perempuan, ditulis pertama kali oleh penulis yang tidak ada pengalaman di menulis apapun. Pertama kali film yang diproduksi oleh Sinemaku Pictures, di mana Umay bukan sutradaranya dan Prilly bukan pemainnya. Jadi banyak banget pertamanya, termasuk Brian adalah ini film pertama horornya Brian selama berkarir. Jadi ini filmnya perawan banget. Gadis banget. Gadis banget ya. Jadi kalau ditanya deg-degan, ini deg-degannya saya lebih daripada waktu pertama kali rilis KKR. Iya, Aku Kira Kau Rumah. Jadi Aku Kira Kau Rumah film pertamanya Sinemaku Pictures, dan deg-degannya itu lebih daripada itu gitu loh. Pertama, saya di tiap hari didonder oleh Umay, oleh Prilly, oleh tim promo marketing, oleh Brian. Semua yang ada di film ini alhamdulillah punya sense of belongingnya tuh tinggi banget. Kecintaan terhadap temurunnya itu tuh benar-benar tinggi gitu loh. Jadi bisa yang setelah masuk masa post pro itu telepon, Tan gimana? Bagus gak hasilnya? Tante jujur, sejujur-jujurnya hasilnya tuh gimana? Brian tuh sampai nanya kayak, ya kalau saya selalu menempatkan diri, saya adalah penonton umum gitu loh. Jadi biar lebih objektif walaupun tidak bisa gitu kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang saya rasakan di film Temurun sama dengan kalian semua yang ada di Studio 1 hari ini. Visi awal kami, saya, Bu Yani dan Umay membangun Sinemaku Pictures, kita ingin menjadi wadah generasi selanjutnya, generasi baru, generasi muda untuk berkarya gitu. Dan kebetulan juga Fonti selaku penulis itu sebelum menulis skrip Temurun itu udah ada di tim kreatif duluan dan tim marketing juga. Jadi kita udah sering berdiskusi, aku udah sering ngedenger visinya Fonti. Terus tiba-tiba dia memberikan skrip Temurun ini, dan pas saya baca pertama kali saya ngerasa ini skrip yang jalan ceritanya unik banget. Aku selaku pemain film horor ya ngerasa ini cerita yang kayaknya harus kita produksi deh. Kayaknya Sinemaku Pictures harus mau memulai horor deh, karena kan kita memulai PH ini dengan drama, terus kita belum berani ke horor karena memang menurut saya sebagai produser horor itu elemennya banyak sekali dan gak mudah untuk bikin film horor gitu. Walaupun film horor banyak banget, tapi untuk buat film horor yang bagus dan diterima sama masyarakat kan gak gampang juga gitu. Tapi pas ngeliat skripnya Fonti, saya yakin, terus juga diskusi sama Umay sampai akhirnya kita menemukan Inarah untuk menjadi direkturnya. Dengan perspektif dan visi misinya Inarah terhadap film, makin yakin lagi untuk memproduksi Temurun. Lalu dengan pemain-pemain yang sebelumnya udah sering bekerja bareng tapi belum pernah disatuin di satu film gitu ya. Seperti Brian, akhirnya kita berhasil meyakinkan dia untuk main film horor, dan akhirnya jadilah Temurun gitu. Menurut aku ini tim yang luar biasa, solid banget walaupun banyak pertamanya, banyak orang barunya. Tapi rasa kepemilikan terhadap filmnya tinggi, rasa ingin membuat sama-sama film ini untuk menjadi bagus juga tinggi, sehingga diskusi yang terjadi di dalamnya justru terasa lebih sehat, lebih menyenangkan gitu daripada film-film yang udah kita produksi gitu. Karena mungkin ini semuanya baru pertama kali, jadi kayak oh gimana nih, ini caranya gimana gitu. Jadi banyak perspektif-perspektif baru, dan seneng banget akhirnya Sinemaku bisa bikin film horor, bikin film Temurun ini, dan memberikan kesempatan ke orang-orang hebat yang akhirnya talentanya bisa kelihatan di hasil filmnya. Ya udah, kita naik run malam, banyak hantu-hantu, jadi lari dari hantu-hantu juga gitu. Oh. Dan aku juga baru pertama kali olahraga lari ya, karena aku nggak pernah olahraga lari sebelumnya.
5K itu harus waktu aku latihan normal gitu ya, 5K itu aku 45 menit lah sanggupnya, 45 sampai 47 menit. Tapi pas event, karena saya lari dari hantu juga, jadi 5K diselesaikannya 30 menit. Wah. Berasa banget adrenalinnya lari malam-malam sambil melihat hantu-hantu gitu ya, sambil sama fans-fans yang ikutan juga. Jadi ya seru juga ya, kita bisa menjamak market baru juga, karena kebetulan yang ikut event kita bukannya cuma fans film aja, tapi ya pelari beneran gitu, komunitas-komunitas lari yang akhirnya ikutan acara kita dan tertarik untuk nonton filmnya. Passion dan spiritnya yang dimiliki oleh semua cast dan krunya tuh gede banget untuk Temurun. Karena seperti yang tadi Prilly dan Bu Yani bilang, Sinemaku juga pengen jadi bagian dari regenerasi sutradara perempuan di Indonesia. Karena terakhir kali kan udah cukup lama juga ada debut sutradara perempuan di industri film Indonesia, dan kita ingin menjadi bagian itu. Terus Fonti pun juga ini debut film panjang pertamanya untuk menulis pun Brian, dan banyak lagi, dan banyak banget cast dan kru yang Gen Z juga, termasuk Bu Yayang kan Gen Z ya Bu. Bu Yayang Gen Z banget dia. Jadi emang kita pengen jadi lingkungannya benar-benar lingkungan ruang kerja yang sangat amat menyenangkan buat semuanya, dan alhamdulillah tercapai, dan semoga energinya terpancar juga di filmnya tadi. Itu aja. Saya capek ngedit Temurun ya, karena saya ketakutan sendiri, serius. Karena gue penakut banget Bang. Jadi memang kalau ada ide selalu nggak bisa gue menjadi benchmark itu, makanya adanya Fonti dan Inarah yang tidak sepenakut saya bisa menjadi ruang diskusi yang lebih menarik gitu, karena mereka tidak sepenakut gue. Jadi memang ya apa ya menyenangkan banget sih prosesnya, walaupun memang capek karena ketakutan setiap ngedit dan nulis bareng-bareng. Start off-nya mulai dari film pendek ya. Sebenarnya ya yang pastinya karena aku debut, aku deg-degan lah pas pertama kali ditawarin sama Sinemaku. Walaupun ini bukan kali pertama aku kerja sama ya, beberapa kali udah sering lah ya sama Sinemaku, tapi sebagai role lain. Cuman along the way aku tuh tetap mengaplikasikan caraku saat bekerja di film pendek, tapi bedanya ini skalanya lebih besar aja gitu. Orangnya jauh lebih banyak, pemainnya juga, dan lebih senior ya. Ini kayaknya kita sangat ini ya, Fon, sangat baby di sini. Cuman ya treatmentnya lebih banyak ngobrol sih, ngobrol. Terus aku share semua apa yang di pikiranku dan Fonti, terus diskusi bareng untuk sama-sama nge-create gimana dunianya dan karakternya masing gitu. Jadi bukan ke orang-orang yang ada di sini aja, tapi ke kru juga. Jadi seru sih, makanya mungkin kita ngerasa attach banget, sense of belonging-nya besar banget sama Temurun, karena aku merasa bukan aku, Fonti, Umay, Prilly aja yang membangun Temurun ini, tapi semua yang terlibat itu ikut membangun Temurun gitu. Umay dan Prilly sangat membuka kesempatan untuk anak muda kan, yang tadi udah dibahas. Cuman susahnya karena Umay penakut, jadi ada momen kayak beberapa film yang aku dan Fonti suka gitu ya, iya itu seru banget gini. Tapi kan kita mau menyampaikan ke para produser ini, coba deh nonton ini. Really oke, dia nonton gitu. Cuman Umay kayak, nggak mau aku nggak deh, ceritain aja. Ya gimana caranya ceritain loh? Boleh lebih ke promo nggak, bukan jelek-jelekin saya ya? Tolonglah ini, saya biar ada martabatnya dikit ini. Tahu rumah hantu yang di depan situ? Iya. Tadi kan harusnya foto sama itu kan? Udah kayak foto-fotonya, Mai ini rumah hantu kan yang bikin kita ya? Iya. Kenapa harus takut gitu loh? Terima kasih semua, saya pamit. Assalamualaikum. Jadi setakut itu pada saat itu ya, Nara ya? Iya, cuman ya seru lah. Seru, nakut-nakutin Umay. Kita juga akan mau tayang, terus ini juga lagi pas dia nulis tuh lagi proses promo film sebelumnya gitu.
Jadi terus kemarin dia juga ikut di acara temuran ya, ngurusin event temuran. Jadi Fonti ini serba bisa, makanya kontraknya seumur hidup karena nggak di hijack PH lain, gitu. Jadi udah ambil langsung. PH lain sebelumnya kalau yang buat- mau hijack Fonti, sorry nggak bisa, Sorry. dia udah seumur hidup. Ini juga ya. buat SJW Twitter, ini bukan tidak menghargai work life balance ya, tapi emang dia multi talenta. Iya, enggak, dia gajinya Jangan double dulu. kok, dia gajinya double kok, gitu. Tenang, ini bukannya kita Ini kita tampilkan slip gajinya ya. Nggak usah. Sorry. Pantas gemukan dari film sebelumnya. Iya, sokongannya makanan. Jadi di kantor kita kasih asupan gizi yang Betul, nggak usah ngomong itu lagi lah. Yang lain aja lagi. Yang lain. Oke. Nanti gua lagi. Udah. Nanti gua lagi. Udah ntar gua lagi yang salah pilih. Oke, 140 karakter kalau keluar dari Umay Penakut kan gua. Ini ntar gua di lock lagi Twitter gua nih. Yang lain. Ayo. gitu ya buat Fonti. Jadi stresnya Fonti itu pernah tidak tidur mungkin 3 hari, 4 hari. Jadi saking sebenarnya gini, sampai aku itu dianggap ibu mamahnya semua orang di sinemaku. Ya. Karena sinemaku itu 80% itu anak-anak muda semua. Gen Z. Jadi kalau dia sampai nggak makan, aku bilang, "Fonti, makan dulu, komputernya tante tarik." Gitu. Jadi sampai segitunya karena segila itu sampai itu orang kalau diajak ngomong udah bengong gitu. Itu saking dia, tapi pas dia nonton hasilnya waktu kita preview tes gitu, wah dia nangis di situ. Kita reading pun nih datang pagi-pagi reading, dia nginep di kantor habis mandi. Wow. Karena ngurusin skrip terus, aku inget banget. Siskamling dia. Dulu kan siskamling. Karena emang aku sendiri kita cast belum ada yang nonton kan cast belum ada jadi Nanti omelin Oma. Sabar Oma. Kalau Oma marah yang takut kita ya. jadi kalian tuh nonton sebelum kita yang nonton jadi kita nggak tahu ntar film hasilnya gimana tapi kita selama kerja emang dari awal reading udah pour our hearts atau naruh hati kita dalam project ini dari detail-detail semuanya dari masalah ini takut bocor tapi baik detail yang kita tambahkan soalnya ini film yang sangat kalau salah cerita dikit bakal kebuka semuanya. So kenapa awalnya aku ambil film ini pengen ikutan itu sebelum tahun lalu ya kita ada meeting dulu ya. Tahun lalu sebelum ini semua terjadi skripnya juga belum rapi banget datang ke aku dan bilang, ini ada film horor kamu mau nggak? Aku mikir kan tapi karena aku udah percaya sama sinemaku dan aku tahu ini juga pertama kali sinemaku memproduksi film horor ya artinya mereka juga bakal serius gitu dan yang membuat aku akhirnya apa kontrak mati dan akhirnya juga yang membuat aku makin yakin adalah Inara sama Fonti karena mereka juga tuh pasti karena ini film panjang pertamanya Inara screenplay pertamanya Fonti artinya juga mereka pasti serius bukan kerjaan tapi emang bucket list mereka dan kerja bareng sama orang yang masih melakukan hal yang baru punya api yang spark baru itu spark yang lama mungkin sempat padam di aku akhirnya muncul lagi karena temurun dan sinemaku dan Inara Fonti Umay Tante Yani Prilly jadi terima kasih dan mudah-mudahan spark yang kita ada semua tuh kelihatan di film ini. Gregetan ya. Tadi apa dia bilang apa? Kenapa dah? Gitu. Pada gimana perasaan sama Sena? Pada senang sama dia kah? Pertama mau terima kasih dulu ke dialect coach kita untuk apa logat ini. Umay yang ngajarin kita, Umay yang ngajarin aku, Yayas. Kita pas reading di rumah Inara, dia yang ngajarin kita. Enggak gitu, enggak boleh kayak gitu. Kagak, bukan kagak. Oke, sip Umay, sip. Capek banget kesannya. Kita masalah kunci, bukan kunci, sip Umay, makasih. Jadi emang karakter Sena ini emang sangat beda sama mungkin beberapa karakter yang pernah mainin sebelumnya, tapi fun. Jadi karakter yang secara tidak langsung tidak ada limitasinya. Jadi mainnya malah sama Umay sama Inara tuh kayak tahan dikit ya. Oke, sip ya udah. Tapi it was really fun. Aku nggak tahu apa aja yang tayang di sini, tapi banyak adegan Sena yang lumayan nggak bisa disebut dengan kata-kata, tapi fun banget main Sena walaupun hopefully membuat kalian kesel sama dia soalnya itu salah satu fungsi Sena sini dan
mungkin juga akhirnya bisa senang sama Sena juga karena ya kalau nonton sampai ending bakal ngerti kenapa gitu. Akan Titel menjadi aktor yang selalu perannya titik-titik di akhir film, Iya. ya kan? Ya, itu disambungkan aja dari film ke film ya. Benar kan? Emang di situ Oh iya bener ya. kontraknya gitu ya Bang. Jadi ya bener ya. Bener, Iya. bener, ya. Tapi ada yang live IG, yang live TikTok, jadi jangan Iya dibocorin. iya betul Iya. betul. Mungkin aku cerita dulu, aku tuh memang cita-citanya pengen banget didirect sama perempuan udah lama. Terus pas ditawarin Temurun, selain dari ceritanya yang memang fresh gitu, walaupun genre-nya cukup familiar di aku dan tahu Inara yang didirect, aku kayak oh yes please gitu, didirect sama Gen Z, sama perempuan sahabat sendiri, pengen tahu aja point of view dan pengalaman apa ya yang bisa aku dapetin gitu. Ternyata sama menyenangkannya, walaupun semua Gen Z they're very professional, betul kata Brian, kata Briani, kita merasa memiliki project ini gitu personal, walaupun secara karakter ya enggak sih, jangan sampai kita kayak Dewi dan Sena gitu, cuman kayak Mudah-mudahan nggak ada orang yang pernah nggak ngerasain ada, seperti mereka ya. Mudah-mudahan. jangan. Tapi pada saat ngerjain prosesnya kita merasa memiliki dan kayak ini jadi sesuatu yang personal gitu buat kita. Sampai keselak terus aku nervous ya. Gitu, dan dari karakternya sendiri udah terlihat ya penuh beban banget Dewi. Kayaknya ini pertama kali film horor aku yang teriaknya nggak banyak. Yang sebenarnya teriakannya sedikit tapi secara fisik itu jadi ikutan capek karena mentalnya udah kayak beban banget sih Dewi gitu. Bahkan aku cerita juga sama Inara, justru kalau ada scene-scene Dewi yang dia bisa explode itu sebuah anugerah, bisa kayak ya sih Nara akhirnya Dewi bisa teriak gitu, bisa ngeluarin apa yang dia rasain gitu. Jadi ini quite challenging sih karakter Dewi buat aku, tapi senang karena environment di setnya menyenangkan dan saling membantu. Jadi sesuatu yang challenging terasa mudah dan tetap menyenangkan. Ya, mungkin aku tambahin dikit lagi. Silakan, Emang Brian. juga yang buat kita makin tertarik juga sama cerita itu karena horor ini, ya it's horror, tapi drama driven. Yes. Jadi emang dramanya itu sangat kental. Jadi horornya itu bukan horor setan atau hantu saja tuh, ya you know yang warna hitam itu. Ya. Tapi aku takut ngomong namanya takut bocor. Takut bocor, ya. Tapi horor di dalam keluarga, yaitu dysfunctional family, komunikasi yang kurang baik, nggak bisa saling apa tuh namanya, saling ngerti, baik rahasia-rahasia di keluarganya. Jadi horor bukan hanya horor yang mistis, Emang tapi kehidupannya sih dong. emang dari sebelum itu udah horor hidupnya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang ngerasain seperti Dewi dan Sena sih. Saya lagi sebel karena belum nonton. Tadi mau curi-curi nonton dipanggil lagi. Ya Allah, dia benci bener. Saya biasanya kan ragu-ragu kalau disutradarai oleh orang baru karena saya nggak tahu gayanya kayak apa kan. Ya. Tapi setelah nonton Umay menyutradarai ketika apa itu namanya? Berhenti di sini. Yang ketika Prilly itu bagus banget gitu. Terus saya mention ke anak saya, Nona itu bagus ya. Dan saya bilang sama Umay, selamat ya. Saya kalau film nggak bagus, saya nggak kasih selamat, cuma salaman doang. Saya suka filmnya, saya bilang, entah kapan-kapan nyutradarai saya ya. Saya bilang gitu. Nah, kemudian si Nona bilang, ya ada yang mau ngajak Inara siapa itu Inara kan? Ya iya aja Bu, itu pacarnya si pacarnya Umay katanya gitu. Oh oke. Gimana ngomong nih? Dia nggak salah, bener. Ya nggak salah ya. Tapi lagi press. Ini tiba-tiba kayak SMP lagi semuanya. Tahu kayak baru pada tahu aja. Ternyata Inara itu memang sutradara yang jempolan. Yes. Dia karena mungkin hidupnya tuh disiplin, jadi dia pun otaknya penuh kedisiplinan dan kreativitas. Jadi apa yang dia mau dia sampaikan dan sampai. Jadi itu yang terjadi pada pekerjaan saya karena si Inara itu tahu apa yang dia mau dan dia kejar apa yang dia mau. Kalau dia tadi bilang, oh diskusi-diskusi, kagak. Dia nggak pernah diskusi sama saya.
Gimana Oma? Gimana Ibu ya? Dia nyuruh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi oke, untung saya mengerti dari saya oke. Jadi ya begitulah. Terima kasih ya guys. Yeay. Udah dibilang. Ponti, Inara, Umay, dan Prilly tentu saja. Terima kasih ya. Yang kasih tahu saya itu anak saya si Nazira. Kalau bukan dia yang merekomendasi, saya belum tentu mau. Kalau terkait kisah keluarga yang ada di dalam film Temurun ini tuh sebenarnya sangat-sangat saya coba dekatkan dengan apa yang sebenarnya sering terjadi di luar sana lah, bisa dibilang hal yang diwariskan, hal yang harus diturunkan, juga drama dan tensi dinamika antara kakak dan adik yang tidak akur, itu semua sangat-sangat dekat gitu dengan kita di dunia nyata. Dan suatu hal seperti itu lebih bisa kita kaitkan dengan relatability orang. Dan menurutku itu suatu hal yang penting ketika kita menulis sebuah cerita, bagaimana hal itu bisa dekat dengan nanti yang menikmatinya. Jadi sebenarnya keluarga yang disfungsi ini tuh merepresent banyak orang di luar sana yang mungkin merasa tertekan oleh apa yang harus mereka warisi, apa yang harus mereka terima tanpa konsen mereka, karena itu sudah ditakdirkan atau mungkin diwajibkan untuk diturunkan. Jadi mungkin perspektif saya untuk menulis cerita keluarganya dari situ. Aku lanjut ke pertanyaan keduanya ya, soal kenapa warna ungu. Karena mungkin aku udah banyak ngomong sih, cuman mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga. Kalau aku itu saat aku berkarya, aku selalu punya warna untuk setiap karakter yang ada di film itu. Nah, untuk Dewi dan Sena, Dewi itu punya warna, aku identify Dewi itu sebagai warna merah karena Dewi itu kuat, dia vokal, dia bisa dibilang kepala keluarganya lah ya, yang lead this family. Kemudian Sena yang diperankan oleh Brian itu aku identifikasi sebagai warna biru karena Sena itu sebenarnya memendam banyak perasaan di belakangnya gitu. Sebenarnya dia punya banyak unfinished emotions yang dia nggak bisa luapkan, dan dia juga nggak ngerti gimana caranya mengkomunikasikan itu dan menyelesaikannya dengan dia sendiri. Jadi makanya kenapa biru, kenapa warna Sena itu biru. Dan kenapa jadi ungu? Karena merah campur biru itu ungu. Dan kenapa harus dicampur ya? Karena Dewi dan Sena itu elemen yang sangat penting untuk jalannya cerita Temurun gitu. Dari endingnya kan udah ngerti kan kenapa Sena, kenapa Dewi gitu. Makanya sebenarnya itu sih mungkin poin utama kenapa harus warna ungu gitu. Lebih mendalamnya sih sebenarnya poin terbesar dari film Temurun kan generational issue kan. Kayak apa yang kita lakukan hari ini pun juga berdampak untuk anak cucu di 50 tahun, 100 tahun lagi gitu. Dan kita hari ini adalah apa yang sudah dibentuk dari kakek nenek atau kakek buyut, nenek buyut kita gitu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia juga harus menjaga atas apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita itu juga penting untuk kita jaga demi anak cucu kita di tahun-tahun berikutnya. Sama di luar konteks pertanyaan ini mau mengabarkan juga bahwa alhamdulillah Temurun akan tayang di 8 negara. Wow, mana aja Mai, boleh bocorin? Sebentar ya, saya juga lupa, maaf ya, saya baca lagi. Oke, ada di Indonesia, ada di Malaysia, di Brunei, Singapura, Vietnam, Kambodia, dan Taiwan. Wow. Sebarkan informasinya. Waduh, Ngalahin sendiri abangku. selalu jadi apa ya, pengen jadi identitasnya Sinemaku juga. Kita selalu mengakhiri film kita dengan tidak rasa yang fully happy or fully sad gitu. Jadi kayak ada rasa getir yang kita tahan untuk audiens, dan itu memang sengaja jadi identitasnya Sinemaku juga. Dan kalau apakah ada yang berikutnya tergantung yang hari ini. Jadi kita berharap yang terbaik untuk film Temurun yang akan tayang 30 Mei ini. Dan kalau kita ngomongin world buildingnya sebenarnya emang luas sekali, karena ST-nya bukan
Salah gua. Oke. Iya, terima kasih 30 menit Temurun di Intinya kan apakah akan ada lanjutan? Apakah dunianya akan explore lagi gitu loh. Bismillah sih maunya gitu. Tapi balik lagi tadi kayak Umay bilang gimana hari ini gitu loh. Yang pasti kita siapkan Temurun ini dengan sebaik-baiknya. Clue di belakang sebenarnya sudah sangat jelas gitu loh. Kalau masuk kan nggak bisa keluar. Kalau masuk kemana sih gitu kan lanjutannya gitu loh. Jadi mudah-mudahan Fonti sudah menyiapkan. Jadi makanya Fonti emang kontrak mati. Jadi, sebenarnya kontrak mati di sini bukan hanya Fonti aja, Brian pun juga. Jadi akan banyak kejutan dari Brian di Cinema Pictures. Jadi 8 kelopak itu notice banget. Bakalan ada 8 sesi. Amin. Aku ketika in charge sama tim kreatif, aku selalu bilang sama mereka jangan diputus gitu ceritanya gitu, karena akan selalu ada kesempatan-kesempatan untuk cerita itu terus berkembang dan berlanjut. Jadi sebenarnya di semua film kita seperti yang Umay kasih tahu tadi, pasti di endingnya tuh ada rasa-rasa yang kayak belum selesai gitu. Sehingga kalau misalnya nanti kita akan develop ceritanya, kita tahu develop ceritanya tuh akan di sebelah mana gitu, udah dipersiapkan. Karena sebenarnya Cinemaku udah nyiapin nih sampai 2026, jadi tungguin aja ya. Aku nggak secara literal pengen menunjukkan itu, tapi pas setelah editing dan aku mengikuti naluriku apa yang aku mau dari editingnya, kayaknya emang itu yang paling cocok sih. Jadi emang kayaknya penggambaran aku di Temurun tentang how I see women and men kayaknya emang terlihat ya. Kalau perbedaannya mungkin Mas Felix ngerasa dari pacingnya, ya mungkin ya bisa jadi gitu. Atau yang lain yang ngerasanya dari mana, ya mungkin bisa juga. Karena kalau dari aku sih aku nggak balik lagi nggak pengen nggak ada pesan yang secara gamblang gimana perempuan gimana laki-laki, tapi ya sebagaimana jalannya cerita Temurun ini dari Fontian dan hasil diskusi sama teman-teman aja sih. ini karena ngangkat sudut pandang tentang keperempuanan ya, maksudnya sesuatu yang diturunkan dari perempuan ke perempuan gitu. Jadi justru sudut pandang perempuan ini yang dibutuhkan oleh film Temurun dan film horor pertamanya Cinemaku. Enggak spoiler Brian. Gue tahu apa yang gue omongin. Tapi tadi gue agak kepleset kalau ST-nya nggak cuma satu. Ulah. Oke, sorry. Ya.